Kita bahwa berharap sebenarnya pantai ini nantinya tidak hanya menjadi sebuah destinasi wisata untuk orang-orang Tarakan, masyarakat Tarakan, tapi juga kita berharap bisa menjadi destinasi wisata Kalimantan Utara dan bahkan kalau perlu nanti bisa menjadi sebuah destinasi wisata nasional. Itu harapan kami, bahkan bisa mancanegara juga. Wah, Pak, Aduh, selamat malam apa kabar, Pak. Mas Gigi? Ya, Baik Pak. gimana? Wah, ketemu lagi kita ya. Ya, alhamdulillah. Pengen ngobrol-ngobrol sedikit sih Ya. Pak sebenarnya Pak. Kalau misalnya boleh tahu gitu ya. Ya. Saya tuh kepikiran Pak Wali tuh emang dari dulu tuh di Tarakan atau sebenarnya pindah ke Tarakan? Ya, saya aslinya kan orang Bugis ya, orang Sulawesi. Sulawesi Selatan. Saya lahir di Parepare 3 Juni 64, terus setelah itu pada saat masuk kelas 1 SD dibawa merantau oleh orang tua ke Samarinda. Nah, jadi saya mulai sekolah di Samarinda mulai SD kelas 1 sampai lulus SMA. Lalu setelah itu kuliahnya ke Makassar, ke Unhas. Oh, malah ke Makassar ya? ya? Kebetulan waktu itu saya diterima di Fakultas Kedokteran Unhas. Nah, setelah itu selesai dokter, saya menunggu penempatan dan waktu itu dapat penempatannya di Kabupaten Bulungan dulu. Nah, kebetulan Tarakan ini kan dulu masih masuk Kabupaten Bulungan. Ini kota administratif dulu, kota administratif dari Kabupaten Bulungan. Nah, saya ditaruhlah di puskesmas mulai 92, terus sempat masuk ke rumah sakit provinsi sini Tarakan, terus balik lagi ke Bulungan, ke Pimping, puskesmas Pimping. Saya sempat ditempatkan di rumah sakit Tanjung Selor. Setelah pada saat pemekaran Tarakan ini menjadi sebuah kota madya dari kota administratif menjadi kota madya, terus saya di salah satu yang dipindahkan ke sini untuk mengisi dinas-dinas waktu itu. Nah, setelah itulah saya memulai berkarir di sini di Dinas Kesehatan. 2017 saya ngajukan resign jadi ASN PNS ya untuk maju ke persiapan pilkada tahun 2018 itu. Berawal dari kedokteran, Ya. lalu tiba-tiba jadi wali kota, sempat dari awal udah kepikiran? Ya nggak ada lah. Jadi dulu saya kebetulan waktu saya dapat penempatan dulu kan kami kan dari Kementerian Kesehatan dapat penempatan sebagai dokter PTT waktu itu. Ya kepikirannya ya jadi dokter, nggak ada pikiran macam-macam. Jadi dokter, boro-boro kepikiran jadi wali kota, kepikiran jadi kepala dinas kesehatan aja saya nggak pernah kepikiran gitu. Nah, yang saya penasaran juga Pak, Pantai Amal tuh emang dari awal udah dibikin terstruktur seperti ini atau belum sebenarnya? Jadi dulu ini daerah ini adalah dulu kawasan ya sebenarnya nggak terurus. Ya ini kawasan sebenarnya punya pemerintah kota, tetapi selama ini memang ya tidak terurus. Saya melihat ini kan sayang banget pantainya sebenarnya bisa dibuat lebih bagus begitu. Nah mulailah waktu saya terpilih tahun 2019 mulai kita rancang pantai ini penataan ini kan. Pantai ini sepanjang 2,2 km. Kita mulai menata dulu segmen pertama ini 500 meter itu sampai di ujung itu. Nah, setelah itu selesai, kita buka, kita bikin lagi di segmen 2-nya yang sekarang sudah selesai juga. Segmen 2 di ujung sebelah sana. Dan saat ini sedang digarap segmen 3. Berapa lama Pak untuk bikin sampai segmen 3 nih? Ini kita mulai garap tahun 2019 akhir ya. Jadi ya mulai 19 akhir itu mulai November saya mulai kita ini sosialisasi dengan masyarakat sekitar sini dulu bahwa kita mau membangun sebuah ikon wisata. Yang pada akhirnya juga akan mendorong UMKM juga. Oh iya, saya kira itu akan menjadi sebuah circle ya, jadi akan terjadi lingkaran yang saling berhubungan. Kita berharap sebenarnya pantai ini nantinya tidak hanya menjadi sebuah destinasi wisata untuk orang-orang Tarakan, masyarakat Tarakan, tapi juga kita berharap bisa menjadi destinasi wisata Kalimantan Utara dan bahkan kalau perlu nanti bisa menjadi sebuah destinasi wisata nasional. Itu harapan kami, bahkan bisa mancanegara juga. Semua berpikir bahwa baik yang dari di media sosial maupun secara langsung, termasuk juga beberapa waktu awal-awal masih kita kerjakan belum selesai beneran ini, sempat ada kegiatan apeksi regional, kita bawa para wali kota di sini, wah mereka juga terkagum-kagum lah ya melihat itu bahwa, dan itulah yang membuat kita tambah semangat sebenarnya untuk menata kawasan ini
bahwa ini kan sebuah legacy yang akan kita tinggalkan lah pemerintahan ini ke depan begitu. Kalau dibayangin emang dari ujung ke ujung misalnya ada acara festival terus bakal seru banget Pak ya? Oh iya, dan insya Allah tahun 2024 sih kita bikin banyak event-event di sini. Rencananya begitu. Nah ini dia, kita udah sampai di ujung nih Pak. Ini apa namanya? Tanduk Galung ya? Ya, Tanduk Galung. Tanduk Galung ini ada konsep tersendiri nggak Pak? Jadi sebenarnya ini seperti dua naga ini ya, maksudnya dua naga ini maksudnya bersatu nih begini. Dipakai konde biasanya, konde pada ibu-ibu ya biasanya itu ditusuk konde begitu. Nah, ditaruh di sini ya? Di ada tidung itu diyakini bahwa itu penolak bala begitu ya. Oh. Sebenarnya kayak terinspirasi dari Merlian di mana di Singapura gitu ya. Jadi saya pikir kan bisa, tapi saya izin dulu sama adat ya. Ini boleh nggak kita pisah nih? Sehingga nanti kalau dipisah saya buatkan air yang keluar seperti Merlian itu. Ternyata boleh. Jadi ini sebenarnya asalnya itu dari dua bertemu begini, dipisahkan supaya bisa dibuat untuk air mancur seperti ini. Oh, berarti jadi itu Ya. Pak ya, arti dari desain Tanduk Galung ya. ini ya. Ya itu. Ini jadi salah satu hal yang pasti diingat sih Pak, kalau misalnya Ya. saya bisa jadi Bapak. Ya, jadi kita memang berusaha untuk melestarikan budaya sih. Jadi saya melihat banyak budaya tidung itu yang selama ini kan ya yang setiap tahun, dulu tiap 2 tahun itu irau, tapi banyak hal yang saya sisi yang sebenarnya bisa kita angkat. Ini kan namanya Pantai Amal ini kan dulu namanya Pantai Amal aja. Sekarang kita beri nama dia kawasan wisata Ratu Intan Pantai Amal. Nah, Ratu Intan itu kan salah satu kalau dilihat di silsilah raja di Tarakan ini salah satu ratu yang di kerajaan Tarakan yang dulu adalah bagian dari kerajaan Bulungan begitu. Semasa menjabat, ada momen-momen tertentu nggak ya mungkin membuat Pak Wali itu jadi kayak sempet down, sempat iya. merasa wah ini harus gimana gitu. Iya. Ada nggak? Biasa, saya kira sebagai manusia pasti ada up and down itu pasti ada. Titik bawah terus naik lagi itu biasa. Tapi saya karena memang berkarir di ASN ya udah banyak mengalami hal yang begitu enak dan tidak enak itu udah biasa kan. Silih berganti kita rasakan di dalam pemerintahan ini sehingga pada saat saya menghadapi begitu banyak masalah ya saya mencoba secara rileks saja menanganinya dan kita coba cari solusinya. Tetapi bahwa saya sampai membuat saya menjadi frustrasi itu enggak. Ya kalau dilihat kan banyak sekali yang harus kita capai ya. Tetapi memang bahwa tadi mewujudkan sebuah mimpi besar ini, mimpi seperti menata kawasan Pantai Amal ini kan sebuah mimpi, menurut saya itu mimpi besar kami juga dalam periode ini dan alhamdulillah kita bisa tuntaskan sampai 3 tahap sampai akhir masa jabatan insyaallah. Dan itu yang menurut saya ada sebuah kebahagiaan tersendiri begitu ya. Walaupun juga kami menyadari bahwa masih banyak juga hal-hal yang kurang yang perlu kami terus juga lakukan perbaikan di sana sini. Ya termasuk di kawasan ini tentu masih ada pekerjaan besar kita bagaimana untuk terus menghidupkan kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang diminati masyarakat seperti halnya beberapa tempat-tempat destinasi yang kami buat di Tarakan ini kan cukup banyak diminati masyarakat. Hampir setiap hari rame begitu. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak ya buat Ya, waktunya sama. ngobrol-ngobrol malam-malam. Saya sita nih waktunya nih. Makasih Ada Mas lagi Sigi ya. sibuk-sibuknya. Saya yang terima kasih karena Mas Sigi sudah mau datang jauh-jauh dari Jakarta untuk ke Tarakan ya. Ini saya anterin sampai depan Pak ya. Ya makasih. Atau kita adu lari ya Pak. Kesan-pesan gue selama di Tarakan ini menyenangkan banget karena mulai dari makanannya, orang-orangnya juga ramah, terus banyak pengetahuan baru yang gue tahu tentang Tarakan, sejarah-sejarahnya, dan Tarakan berhasil sih bikin gue bisa men-charge diri gue yang mungkin kemarin-kemarin ini udah habis energinya karena lari terus di perkotaan. Sampai sini semuanya bisa melambat, rehat berhasil. Buat semua yang ada di Tarakan, orang-orangnya, makhluk-makhluknya, terima kasih buat Tarakan yang udah menemani rehat gue selama beberapa hari ini. Semoga bisa balik lagi ke Tarakan.